Oke, selamat datang di materi kali ini. Di materi kali ini kita akan membahas tentang trace, yaitu kita mau ngambil gambar dari web untuk nanti kita bisa modifikasi sendiri, entah itu kita mau modifikasi bentuknya, letaknya, atau warnanya, kayak gitu. Nah, kebetulan di sini saya mempunyai ada tiga gambar di sini, gambar Naruto. Saya rasa semuanya udah pada tahu ya untuk Naruto itu gambarnya seperti apa. Nah, di sini dimensionnya itu saya mencari yang tinggi, maksudnya ukurannya yang lebar, ini 1920-an ya, jadi bukan gambar yang di bawah 1000, kayak gitu, supaya nanti ketika kita nge itu gambarnya nggak terlalu jelek banget gitu. Nah, di sini ada 3 jenis gambar Naruto yang saya kumpulkan. Jadi yang pertama memiliki warna seperti ini, gitu ya. Jadi di sini ada banyak sekali warna di sini. Nah, kemudian yang kedua itu adalah yang seperti ini. Nah, seperti ini. Terus yang selanjutnya itu warnanya yang solid. Nah, warna yang solid itu yang seperti ini. Warna yang tegas gimana? Kalau hitam ya hitam semuanya. Kalau kuning ya kuning gitu semuanya. Nah, untuk fitur trace ini memang hanya bisa maksimal kalau gambarnya itu seperti ini gitu. Kalau gambar yang lain sih ada kalanya bisa, tetapi tidak bisa sebening atau sesuai dengan harapan seperti gambar yang solid seperti ini. Nah, kita bisa praktekin. Kita coba drag ini gambar Naruto pertama, misalkan di sini, di Corelnya. Nah, ketika saya drag seperti ini, kemudian nanti akan ada tombol atau menu trace. Nah, ada menu trace di sini. Ini kita bisa pilih quick trace, karena ini gambarnya simple. Ketika kita quick trace itu nanti dia akan membentuk gambar yang sama persis kayak ini. Nah, ini dia sudah membentuk gambar. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus membuat gambar sendiri? Karena kalau buat gambar sendiri, nanti ketika di scroll perbesar, terus gambarnya nggak pecah, gitu. Ya. Nah, ini misalkan seperti ini. Ini kan gambarnya hampir sama sama persis ya, sama persis dan tidak ada perubahan yang signifikan seperti itu. Nah, ini kalau misalkan mau kita modifikasi, kita cukup klik kanan, kemudian di ungroup all. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bisa kita pilih salah satu ya. Kita mau mengubah apanya ini? Di pick tool dulu. Nah, kita tarik pelan-pelan seperti ini. Ini nanti kita bisa ubah. Terus misalkan lengannya ini dari hitam kita mau ganti menjadi orange juga. Nah, dia akan termodifikasi seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, dengan ini kita juga tahu beberapa komponen dalam penyusunan gambar itu membutuhkan gambar yang seperti ini. Gitu ya, dimana ini misalkan kita mau buat item-item butuh untuk menggambar ininya kayak gitu. Ini tuh sebenarnya gambarnya kayak gini. Nah, terus ditaruh sini, terus kemudian untuk menggambar bajunya karena ini terpisahkan oleh pedang apa ya? Ini namanya apa sih? Ya, pokoknya kayak gini inilah ya. Senjatanya Naruto ini sama apa ini kancing dan sabuknya ini. Nah, otomatis bajunya ini bisa dibelah menjadi eh, berapa ini? 3 bagian, ya kan? 3 bagian. Nah, tapi ini sebenarnya misalkan nggak dengan teknik seperti ini juga bisa. Artinya gini, eh bajunya ini kan sebenarnya satu, ini digambar satu kali, kemudian baru dia menggambarkan eh apa ya ini senjatanya ini, kemudian nanti senjatanya ini ditaruh in front of atau memang posisinya ada di atasnya baju ini. Tetapi kalau di trace itu memang jadinya kepisah-kepisah gitu loh. Jadi kalau mungkin gambar
asli dari Corelnya itu ini tuh jadi satu, kemudian nanti kita tindihin sama gambar-gambar yang ada di sini. Tetapi kalau di trace itu memang jadinya kepecah-pecah semuanya. Kayak gitu. Jadi memang sedikit berbeda ketika gambar sendiri gitu ya. Nah, itu yang pertama, teknik yang pertama. Oke, sebentar. Nah, kita bisa juga nih pilih yang trace bitmap ini juga ada macam-macam ya. Ada center line trace di mana kita bisa nge-trace technical illustration-nya dia atau line drawing. Line drawing itu garis gambarnya aja. Nah, misalnya seperti ini nanti hasilnya ya. Hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Jadi kayak garis-garis gambarnya aja. Eh, tetapi ini bisa dicoba ya. Jadi ada center line trace, terus kemudian ini technical illustration. Nah, nanti kita bisa melihat teknik dalam dia menggambar itu seperti apa. Nah, ternyata seperti ini tekniknya. Nah, kemudian kita bisa coba lagi yang outline trace. Ini biasanya pakai yang logo misalkan ya. Nanti kalau logo itu, nah dia hanya menggambarkan ininya aja. Untuk yang background itu dia otomatis bisa dihilangkan. Jadi nanti transparan gitu loh. Misalkan si Naruto itu ditempelkan, kalian punya background bunga-bunga. Kemudian nanti si Naruto itu ditempelkan di atas bunga-bunga itu, dia nggak ngebawa background putih gitu loh. Artinya Naruto ini dia langsung ketempel di gambar bunga-bunga itu, kayak gitu. Nah, nanti kalau mau di oke ya, kalau emang hasil yang diharapkan tuh seperti ini, berarti tinggal di oke gitu. Nah, untuk trace-trace yang lain nanti bisa dieksplorasi ya, terutama yang outline ini. Ada yang clip art, ada yang detail logo, ada yang line art, ada yang low quality image, ada yang high quality image. Nah, ini untuk kasus contoh yang solid, sekali lagi ya, untuk yang solid. Nah, kemudian kita lanjut ke page selanjutnya. Kita coba untuk nge-trace yang gambar satunya ya. Nah, kita coba nge-trace yang gambar Naruto kedua ini. Kita drag. Nah, kan ini dia memiliki tipe warna yang seperti ini. Nah, kita coba aja ya. Ini di trace. Kemudian ini misalkan langsung aja diklik gitu ya, diklik trace. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Sebentar, ini saya kecilkan. Nah, kemudian saya perbandingkan. Nah, ini tentu perbandingannya beda ya. Kita coba fokus di lengannya dulu. Nah, ini lengannya yang gambar satu ini seperti ini. Gambar yang bitmap itu lengannya seperti ini. Kemudian yang di vektor itu menjadi seperti ini. Karena dia warnanya kan hampir sama dengan backgroundnya nih. Sehingga ini akhirnya menyatu gitu sama backgroundnya. Kayak gitu. Nah, gitu ya. Kemudian ada perbedaan di wajah juga. Nah, di wajah ketika di trace dia seperti ini. Padahal gambar aslinya itu seperti ini. Nah, warnanya seperti ini. Gitu kan ini warnanya jauh lebih kompleks ya. Ada yang terang, ada yang agak gelap, kemudian ada yang agak-agak terang sedikit kayak gitu. Jadi ini kompleks ya. Nah, sementara yang di sana tadi jadinya ya solid gitu. Nah, terus kita coba yang lain ya. Oke, ini hasil yang tadi kita pinggirin dulu. Nah, ini sebentar, misalkan ini mau kita trace bitmap pakai yang outline trace yang logo ya misalkan. Nah, nah ini hasilnya seperti ini. Loh, ini malah backgroundnya hilang. Karena kan warnanya hampir sama dengan background. Nah, jadi gini ya, emang trace ini emang ada kurangnya dan ada lebihnya. Untuk kalau pengen diuntungkan sih ya kalian gambar sendiri gitu. Nah, nanti gambarnya gimana? Nanti ada caranya lah kita bisa apa namanya? Kita bisa apa ya? Kayak menjiplak, bukan menjiplak, cuman menjiplak teknik gambarnya aja gitu. Misalkan kita kesulitan untuk gambar rambut gitu, kemudian kita ambil salah satu contoh rambut, kemudian nanti kita
ikutin garisnya, kita gambar garisnya sehingga nanti dia akan menjadi rambut gitu ya. Tetapi nanti untuk pewarnaan kita sendiri. Kemudian nanti untuk desain misalkan mau di power clip atau gimana gitu kita bisa melakukan itu sendiri. Cuman tekniknya aja yang kita jiplak gitu loh. Itu juga bisa. Nah, kayak gini udah tahu ya bedanya. Terus trace bitmap ini misalkan coba lah kita line drawing ya. Nah, di sini tapi ini tidak begitu kelihatan ya. Nah, ini pun dia tidak bisa menggambarkan garis secara sempurna karena apa? Garis secara sempurna kalau kita mau gambar itu garisnya itu harus saling bertemu antara titik satu dengan titik yang lain gitu. Karena apa? Kalau titiknya itu nggak nyambung antara satu sama lain itu tetap nggak bisa diwarnai gitu. Jadi kalau misalkan gini, kalian mau menggambar kaki nih, kalian mau menggambar kaki ini kan ada segitiga nih. Ini ada segitiga. Nah, kemudian ini ada bentuk lagi. Ini kalian gambar sampai dia ketemu, terus nanti diwarnai. Memang caranya seperti itu. Per bentuk kayak gini digambar. Kemudian nanti kalau ada yang ketindian, misalkan gambarnya ketindian kayak ini. Ini. Ini kan ada garis, apa namanya? Ada garis coklat ya ini. Garis coklat di mana dia menindih gambar ini. Nah, kalian buat gambar ini dulu yang coklat ini, kemudian ketika itu sudah terjadi, baru nanti kalian gambar yang atasnya ini. Jadi seolah-olah gambarnya itu kayak kepotong gitu loh. Tapi sebenarnya mereka tetap bersatu, bukan terpecah. Karena gambar itu kalau antara satu garis dengan garis yang lain itu nggak nyambung atau nggak ketemu, nggak bisa diwarnai gitu. Itu ya, terus apalagi nih? Kita mau coba apa lagi? Center line, line drawing tadi udah ya. Eh, kita coba ini line art. Sebentar, ini agak berproses gitu ya. Nah, jadinya sama ya. Jadi dia ada beberapa bagian yang hilang. Tapi kalau misalkan kalian hanya mau mengambil rambutnya saja, ya udah it's okay gitu. Lengannya nanti kalian gambar sendirilah. Kan ini topi misalkan udah ngambil dari sini sama rambutnya kayak gitu. Itu juga nggak apa-apa. Karena kan yang namanya ngambil gambar kan nggak harus ngambil semuanya ya. Ada kalanya kita cuma butuh rambutnya aja atau ada kalanya kita butuh tangannya aja, apa senjatanya ini kayak gitu. Atau mungkin lengan apa sih, kayak pelindung kaki ini, atau cuman gambaran wajahnya aja, nanti posenya mau diubah, atau kayak gimana. Jadi emang ada potongan-potongan tertentu aja yang mau diambil, selebihnya gambar sendiri gitu. Nah itu contoh untuk yang trace. Untuk gambar yang ini, nah kita lanjut ke gambar yang selanjutnya. Nah ada gambar ini, sedrak ya, untuk yang gambar ketiga. Nah, ini ada wajahnya ini. Yuk kita coba trace seperti apakah dia kalau di trace. Ini misalkan kita mau ke logo aja ya. Nah, ketika di logo dia akhirnya menjadi seperti ini. Bisa diketahui ya. Jadi memang beda no. Kalian tahu perbedaannya? Nah, seperti ini. Kalau di trace seperti ini bedanya. Nah, ini misalkan kalian, oh ini membutuhkan kakinya aja nih, biar saya nggak terlalu ribet bikinnya. Ya udah, nanti kakinya aja yang diambil, gitu. Ini kita coba ya di OK. Nah, ketika di OK seperti ini, bentar. Nah, dia kan mengambil yang ini nih. Nah, kemudian kita ungroup all maksudnya. Di klik kanan ungroup all. Nah, ini kita pisahin. Misalkan kita mau ambil rambutnya aja nih sama wajahnya, ya udah yang lainnya dibuang aja. Sorry. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kan jadi kita bisa tahu teknik-teknik menggambarnya itu jadi untuk menggambar badan ini ternyata membutuhkan gambar ini. Nah, ini kan garisnya selalu bertemu ya.
Selalu bertemu, karena kalau nggak bertemu ya nggak bisa diwarnai. Kayak gitu. Itulah misalnya seperti itu. Karena kita mau ngambil ini nyato atau ini nyato, jurus nyato ini juga bisa. Jadi nanti selebihnya kita membuat gambarnya sendiri. Itu versi yang trace ya. Jadi udah tahu bedanya, ini memang bisa digunakan, tetapi tidak bisa sepenuhnya dijagain. Nah, terus kalau misalkan kita mau gambar sendiri, tetapi kita butuh objek yang kita gunakan untuk contoh, itu seperti apa gitu ya. Nah, ini misalkan saya mau ngopi gambar yang tadi nih, gambar Naruto yang ini saya copy, saya buat halaman yang baru. Nah, ini misalkan saya mau ngambil apanya ya, rambutnya mungkin ya. Rambutnya ini kita bisa gambar dengan ini nih. Nah, kalian cari di freehand tool ini atau bisa Bezier ini atau bisa pakai pen. Tapi biasanya kalau saya sih pakainya pen ini. Nah, caranya gini, ini kan kita perbesar. Nah, kemudian kita membuat garis yang sama dengan garis itu. Gini, jadi kita nurutin. Yang ini kita pertemukan garisnya. Jadi karena dia berawal di sini, dia juga berakhir di sini. Nah, ini nanti terus bisa diwarnai. Nah, ini kan ada beberapa objek yang apa ini namanya ya, kuning. Terus ini ada yang apa namanya agak kehijauan atau kuningnya kuning-kuning gelap gitu atau semi abu-abu ya. Nah, itu nanti bisa digambar lagi. Jadi ini tuh kalian nurutin gambarnya, bikin gambar kuning kayak gini lagi ya kan. Gambar kuning nurutin gambar yang ada di kuning ini. Kayak gitu. Terus nanti yang di sini kalian warnai dengan abu-abu misalkan. Nah, kayak gitu. Nah, ini siasatnya untuk apa namanya ini kan harusnya melengkung nih. Ini kok lurus banget ya. Nah, supaya ini bisa melengkung gitu kan, kita ke shape tool dulu. Di sini ya, shape tool atau F10. Nah, kemudian ini tuh kita curve kayak gini. Nah, nanti kita terus lengkungin. Nah, kayak gini. Terus dia bisa melengkung. Kayak gitu ya. Nah, jadi tekniknya seperti itu. Pakai pensil tool atau bezier tool. Kemudian bisa ditukur. Atau misalkan, aduh Bu ini nggak jadi nih. Itu kita bisa pakai tool lain. Jadi, nah nanti akan menghasilkan seperti ini. Gitu ya. Nah, ini misalkan tukur. Nah, seperti ini. Nah, atau misalkan di sini nih, di sini antara sini sama sini kalian mau melengkungin gitu ya. Bisa dicoba pakai add. Nah, ketika add ini nanti kita bisa memecah bagian antara garis ini. Ini misalkan mau kita lengkungin ke dalam, yang ini mau kita lengkungin keluar gitu ya. Jadi kita kayak buat apa ya? Titik potong gitulah, titik potong. Nah, kemudian ini misalkan kita tukur. Nah, nanti dalam satu garis ini dia bisa, ini misalnya ya, nah ini menjorok ke dalam, nah yang ini dia menjorok ke luar. Nah, caranya tadi yang di sini atau di tengah-tengah itu di add, di ADD. Nah, ini. Nah, jadi tadinya perpotongannya cuma satu kan, di mana dia kalau kesanain ke sana semua, didalemin semua. Nah, ini bisa kita pecah nih. Nah, kita pilih di tengah-tengah, kemudian misalkan kita curve, nah kayak gini. Jadi bisa beda-beda.
Ini misalnya aja seperti itu. Itu untuk apa namanya konten yang tidak terlalu detail. Nah, jadi memang untuk menggambar sebuah objek itu membutuhkan eh, ketelitian dan ketelatenan gitu ya. Karena orang kalau nggak sabar ya nggak bisa membuat desain yang sebagus ini gitu. Karena dia penuh dengan sesuatu yang detail seperti cara membuat seolah-olah ini gelap kayak kena bayangan kayak gitu. Kena bayangannya dia sendiri kan yang wajahnya ini tersorot matahari kemudian yang di sini kan enggak. Nah ini otomatis kita harus menggambarkan dua objek yang berbeda, jadi kita gambar wajah dulu ya kan, kemudian setelah gambar wajah kita buat satu objek buat memotong ini, buat apa namanya ngasih gambar yang burem ini loh, apa warna-warna yang beda ini loh, kayak gitu. Jadi itu sebenarnya tuh dua objek yang berbeda. So, buat kalian yang besok misalkan mau bikin undangan nikah atau desain pamflet atau apa, itu jangan pernah menggampangkan, alah cuman desain kok itu kan gampang ya. Jadi hanya untuk menggambar Naruto satu saja itu ternyata membutuhkan waktu, butuh ketelitian, butuh pengalaman, butuh trial error berkali-kali kan. Biasa kalau misalkan gambar pertama kan masih ribet, masih belum tahu caranya, masih gambarnya itu apa namanya susah sekali karena harus melihat detailnya dan lain sebagainya. Belum lagi kalau pendesain yang dia tidak mengambil gambar dari internet ya, artinya gambarnya itu murni betul-betul dari kepalanya. Berarti itu kan harusnya kita menghargai dengan sangat mahal atas ide tersebut gitu kan. Lawang yang niru atau ada inspirasinya aja susah gitu, apalagi yang menciptakan inspirasi tersebut. Seperti itu. Nah, untuk latihan hari ini kita latihannya tentang curve ini bisa pakai pencil tool atau pakai apa ini tadi namanya ya, Bezier tool atau mungkin di sini ada yang suka pakai freehand tool, it's okay. Jadi ini sama ya, freehand, Bezier sama pen. Cuman kalau saya pribadi lebih nyaman pakai pen gitu. Uh, untuk latihan sama trace-nya, boleh kalian misalkan gambar karena saya mau menyederhanakan pikiran saya untuk gambar apa namanya ini, untuk gambar rambut ini saya nggak mau gambar sendiri lah ini, mending saya ngetres aja, it's okay nanti tapi badan yang lain itu atau wajahnya atau ekspresinya ini atau nanti bajunya ini dirubah menjadi warna tertentu gitu, itu silahkan pakai pensil tool kayak gitu. Jadi nggak terus ngetres kita modifikasi gambarnya seperti itu, warnanya seperti itu gitu ya. Padahal ngetres kan fungsinya nggak kayak gitu. Biasanya kita ngambil itu hanya beberapa bagian tertentu yang nanti kita butuhkan, selebihnya nanti kita gambar sendiri kayak gitu. Jadi ya, nah silakan untuk membuat itu dan untuk keterangan selengkapnya nanti bisa cek di e-learning. Oke, sekian materi dari saya untuk hari ini.